saat itulah kita menjadi orang yang kafir karena meninggalkan aturan-aturan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وفي شيئة الحسنات تنفوها وخالق الناس بخلق حسن اللهم ارحمنا بالقرآن صدق الله وصدق رسول الكريم. Bapak-bapak yang kami hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita semua masih diizinkan untuk bersama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini, yaitu Masjid Muslimin, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita semuanya masih diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih bisa melanjutkan talabul ilmi pada kesempatan malam yang mulia ini. Bapak ikhwan fillah, sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat-sahabatnya, para tabi'un serta orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ikhwan fillah arsyadakumullah, pada malam hari ini kami akan sampaikan satu hadis, walaupun ini mungkin hadis sudah sering kali disampaikan mungkin oleh beliau Al-Ikrami, sudah disampaikannya, tetapi tidak ada jeleknya kita semua mengulang-ulang apa yang ada di dalam sunnah-sunnah daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru fil a'mali shalihat wa satahkunu fitamun hakiru qa'in laylil mut'alim yusabiku rajulun mu'minan wa yamshi kafiran wa yumshi mu'minan
wa yushbihu hafiran yaqifu dinahu bi aradin dunya rawahul Muslim. Dari hadis ini dari riwayat Muslim yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal yang soleh, ya, amal-amal yang soleh, karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seorang pada waktu pagi ia beriman, tetapi pada waktu sore ia kafir. Pada waktu sore ia beriman, tetapi pada waktu pagi ia kafir. Ia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Bapak Ikhwanuddin Aristakumullah, kalau kebanyakan di antara orang-orang yang di antara mungkin para ustadz menyampaikan bahwa yang dimaksudkan yang nanti akan datang bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, itu kebanyakan yang terjadi adalah orang kalau kita sudah meninggal dan kita sudah di dalam kubur, itu akan mendapatkan kegelapan, gelap gulita. Tetapi yang sebenarnya yang dimaksudkan dalam hadis tersebut, yang dimaksudkan dengan gelap gulita ini termasuk di dalam kehidupan kita, ya, yang dimaksudkan nanti kita diperintahkan untuk selalu beramal soleh, ya, karena pada saat-saat tertentu tentu saja orang-orang itu kita ini menjadikan orang-orang yang beriman, tapi pada saat kita meninggalkan masjid kadang-kadang kita berbuat kafir. Ini bukan berarti kalau kafir itu tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa, tidak melakukan tidak membayar zakat dan lain sebagainya. Tetapi yang dimaksudkan hadis tersebut orang yang sudah menghalalkan segala bentuk cara apapun. Jadi kalau ketika contohnya, kalau kita seperti ini sudah melakukan amal kebaikan, tetapi barangkali kita nanti keluar dari masjid, kita bisa menjadi kafir kembali. Kenapa kok kita menjadi kafir kembali? Kadang kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian besok paginya kita kembali, ya, kembali kita beriman lagi dan tidak menjadi orang kafir lagi. Tetapi kita pulang dari masjid, tentu saja kita sudah bebas nanti sampai kita sholat zuhur lagi. Jadi pada hari ini orang itu sudah banyak yang menghalalkan segala cara, ya. Kita berbuat hari ini beriman dan hari ini kafir, karena ya seperti itu gambarannya kegelapan, ya. Kegelapan dalam kehidupan. Kegelapan dalam kehidupan itu orang yang beribadah, kita beribadah, tetapi kita setelah pulang dari ibadah kita sudah melakukan hal kemaksiatan. Contoh yang paling ringan, ya, tidak ringan ini sebenarnya, kalau kita seorang pedagang, entah itu pedagang apapun, ya,
entah itu pedagang apapun, kalau kita sudah keluar dari ibadah, contohnya sholat subuh berjamaah, kita beriman kepada Allah, tetapi kalau kita tidak bisa menjaga sholat subuh kita sampai nanti sholat zuhur kita, maka kita termasuk menjadi orang kafir. Yang dimaksudkan kita sore kafir, tapi paginya itu pun, siangnya itu pun kita juga bisa kafir kembali. Kalau kita melakukan satu hal, contohnya pedagang itu kalau beli minta timbangannya masih minta lebih, tapi kalau kita jual malah justru kita mengurangi timbangan. Nah ini pas ketika kita mengurangi timbangan inilah ya, dalam hadis ini menjadikan kita gelap, kehilangan akal sehat kita, akal keimanan kita, sehingga kita meninggalkan keimanan. Kita mengurangi timbangan hanya 1 on itu saja, itu termasuk kita sudah menjadi kafir pada saat itu. Kemudian kita kembali tobat nanti setelah kita sholat zuhur, kembali kita mohon ampunan kepada Allah SWT, kita sudah mohon ampun kepada Allah ya. Ini kita harus hati-hati dengan kata-kata menyerupai malam yang gelap. Kebanyakan para ustadz menyampaikan gelap itu ya kalau kita sudah meninggal dunia pasti kita akan menempati kegelapan. Tapi kegelapan bukan berarti kegelapan di dunia, itu sudah kegelapan di akhirat. Itulah yang kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting bagi kita ya. Seorang muslim yang kuat dan tidak pelin-pelan, itu segala bentuk perilaku kita itu sudah dituntut, kita itu sudah ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ada, semuanya ada, berkenaan dengan orang-orang yang suka menjadikan dirinya kafir kepada Allah ketika kita setelah selesai beribadah. Maka untuk menjaga semua itu, maka perilaku kita itu harus kita ingat setiap saat ya, setiap kali kita pulang dari masjid, kemudian kita bekerja itu pun kalau kita ikut orang, kadang-kadang kita tidak terasa mendolimi orang yang kita ikuti kerja. Contohnya kalau dolim itu bagaimana? Waktu kita sudah ditentukan berangkat jam 8 harus sampai ke tempat pekerjaan kita, tapi jam 8 kadang-kadang ada yang lebih 10 menit, ada yang lebih 15 menit. Ini berarti kita berbuat dolim diri kita ini, dolim, mendolimi orang yang kita ikuti. Berarti kita termasuk apa? Saat itulah kita menjadi orang yang kafir karena meninggalkan aturan-aturan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar diri kita dibatasi dengan hal-hal yang terbaik. Maka hadis ini sebenarnya juga sudah berabad, mungkin sudah berapa ribu tahun yang lalu, hadis yang telah diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW ini. Tetapi kita kadang-kadang sudah diperingatkan sering sekali ya, sudah disampaikannya. Maka inilah kita kadang-kadang tidak terasa kita itu dolim kepada diri kita sendiri. Ini termasuk kita menyalahi aturan syariat dari Allah. Jadi kita pas mendolimi orang, inilah gelapnya kehidupan.
Ini berbahaya bagi kehidupan kita, sehingga kita harus benar-benar kita tinggalkan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang benar itu harus kita lakukan. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan berarti kita melanggar aturan syariat dari Allah dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ini keterangannya masih banyak sekali. Kalau kita rujuk di dalam Al-Quran masih banyak sekali, karena ini hanya pembukaan saja ya. Pada kajian-kajian mungkin sudah pernah dibahas, karena ini hadis Arba'in Nawawi ini mungkin dari hadis yang ke-1 ya, itu sudah pernah disampaikan oleh Ustaz Ali. Mungkin kita tidak boleh melupakan hadis-hadis yang seperti ini karena hadis ini penting buat pegangan agar kita tidak selalu mendolimi orang lain dan kita tidak pernah menyalahi aturan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tentu saja kalau kita memahami secara benar ya, secara benar aturan-aturan yang Allah tentukan, tentu saja kita akan selamat dalam kehidupan kita, juga selamat kelak di dalam akhirat. Kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat yang benar-benar dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu ini yang dapat saya sampaikan. Keterangannya baru satu yang saya sampaikan karena waktunya sudah malam, nanti kemalaman ya kurang baik. Untuk itu ini kalau yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila salah ini mungkin dari kekurangan pengertian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.